Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga dengan mensubscribe channel saya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu bahagia selama-lamanya. Amin. Materi video kali ini contoh-contoh soal kalimat rumpang, ide pokok, dan tema puisi. Ya, ini kan juga ada dalam FR SKP Guru Kelas di bagian Bahasa Indonesia. Silahkan dicek. Ada poin kalimat rumpang, menentukan ide pokok, dan tema puisi. Ini saya susun ada 10 soal. Ada 10 soal lah kira-kira. Oh, ada 9 ya. Cukup 9 saja. Baik, langsung ke nomor 1 ya. Perhatikan kalimat berikut. Gedung itu direnovasi dengan titik-titik. Ratusan tenaga ahli bangunan dari berbagai daerah di Indonesia. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, nah, triknya itu lihat dulu kalimat pertamanya, terus kira-kira apa, terus cocokkan dengan kalimat kedua, terus kita lihat maksudnya kalimat ini apa. Misalkan kalau paragraf, ya maksudnya paragraf ini apa. Cari kata yang paling tepat untuk mengisi kalimat rumpang ini. Konjungsi biasanya kalimat penghubungnya apa gitu. Nah, A menyibukkan, B menampilkan, C menjadikan, D melibatkan. Gampangnya sih mana yang paling cocok? Gedung itu direnovasi dengan menyibukkan. Ratusan tenaga ahli. Menyibukkan, tepat tidak? Kayaknya tepat ya, kayaknya nih ya. Menampilkan, enggak, ini menampilkan. Kenapa kok cuma ditampilkan saja ya? Padahal ini ikut andil untuk merenovasi lah. Kuncinya ikut andil ini. Ikut andil ya memang pasti sibuk, tapi kata-kata yang tepat itu apa? C menjadikan tidak, menjadikan apa? Menjadikan ratusan tenaga ahli bangunan. Apakah gedung ini menjadikan itu kan membuat ratusan ahli jadi ahli bangunan, ratusan tenaga ini menjadi ahli bangunan? Bukan, ini maksud kalimat itu bukan itu ya. Yang C menjadikan tidak tepat ya. Tadi yang A sudah kita analisa tidak. Nah, ini D melibatkan. Gedung itu direnovasi dengan melibatkan. Ini cepat ya, karena ratusan tenaga ahli ini ikut andil, ikut berperan, ikut terlibat. Jadi melibatkannya. D yang paling tepat. 2. Cermati paragraf berikut. Nah, ini harus cepat ya bacanya. Boleh langsung ke sini saja, tidak usah dibaca ini. Langsung ke soalnya saja, ke yang titik-titiknya saja. Jangan membaca ini nggak usah. Boleh langsung ini. Pada tahun 2015, industri fashion merupakan industri yang memberi kontribusi besar dari keseluruhan ekspor. Apa ini? Industri fashion. Keseluruhan produk. Ya, boleh produk ini boleh. Bisa, terus industri fashion produk bisa. Nah, terus cari yang ini ya, titik-titik ini ya. Hal ini perlu menjadi pertimbangan para kuliner merupakan industri kreatif mendominasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Apa yang cocok? Ini komoditas juga bisa, komoditas ini bisa, yang A ini bisa, tapi lihat ini importir. Padahal kuliner merupakan industri kreatif yang mendominasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini perlu menjadi pertimbangan para
untuk memasarkan di pasar dunia. Impor itu kan membawa barang dari luar negeri ke dalam negeri, jadi importer ini tidak tepat ya. Yang A tidak tepat. Terus yang B, produk juga bisa, ini produk mengisi ke sini ya. Tapi lihat ini ekspor, ini ekspor. Hal ini perlu menjadi pertimbangan para ekspor ya, mesti kan eksportir ya. Ekspor ini kan kegiatannya, orangnya kan namanya eksportir. Ini kurang tir, ini salah. Nah, perhatikan yang C sekarang. Industri fashion merupakan industri yang memberikan kontribusi besar dari keseluruhan ekspor. Komoditas ini adalah barang dagangan utama atau barang produksi utama. Komoditas dari keseluruhan ekspor barang produksi utama ekonomi kreatif lah, tepat ya C. Komoditas sudah tepat. Terus padahal kulinernya ini dibaca cepat kan, tadi sudah kita baca. Hal ini perlu menjadi pertimbangan para, nah, kuncinya di sini, memasarkan kuliner Indonesia ke pasar dunia. Nah, jadi kepasarkan ke luar negeri itu tugasnya para eksportir. Importir kan mengambil barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk dijual kembali atau diproduksi kembali. Nah, eksportir ini barang-barang dari dalam negeri dijual ke luar negeri, dipasarkan ke luar negeri ya. Ini C ini tepat ya, C jadi jawabannya ya. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Keputusan pemerintah mengharuskan kendaraan dinas menggunakan BBM tidak titik-titik ya, diisi ini. Kalimat rumpang itu begini, diabaikan di banyak daerah. Nah, mengharuskan kendaraan dinas menggunakan BBM tidak eceran. Tidak eceran. Ya nggak apa-apa sih tidak eceran. Tapi ya kurang tepat bahasanya ini ya. Ini kan berhubungan dengan keuangan negara ya. Menggunakan BBM tidak boros. Apakah tepat dengan keuangan negara? Ya memang tepat, tapi bahasanya ada yang lebih tepat lagi. Ya, yang C ini kita lihat, bersubsidi. Nah, subsidi itu kan untuk rakyat yang kecil, rakyat yang berpenghasilan rendah. Kendaraan dinas ya berarti orang yang diberi kendaraan dinas itu ya, gajinya ya jelas besar kalau diberi subsidi ya. Kalau diberi fasilitas kendaraan ya bukan orang biasa, orang penting ya di suatu instansi ya. Ini ya yang C, berbau ya, BBM ya berbau bensin ya, ya bukan ya, ya bukan. Jadi yang tepat C ya tadi nomor 4. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati yang hadir sebagai narasumber dalam seminar itu mengatakan keberhasilan pemerintah di negara maju adalah realisasi target pemenuhan lapangan kerja. Menurut Sri Mulyani, dengan pemenuhan lapangan kerja maka secara otomatis tingkat kemiskinan menurun. Hal ini menjadi salah satu perhatian pemerintah saat ini. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah indikator keberhasilan juga bisa ya, indikatornya bisa, ini kita simpan dulu, bisa. Faktor ini juga bisa, faktor keberhasilan. Nah, tapi faktor itu biasanya ada beberapa tidak mengindikasikan ya. Faktor itu kayak suatu hal yang menjadi penyebabnya, menjadi penyebab. Faktor ya bisa menjadi penyebab di negara maju ya, tapi ini cuma satu tanda utama yang lebih tepat pakai indikator. Ini masih kalah ya levelnya dengan indikator kata faktor ini. Jadi ya paling tepat masih indikator, faktor tidak ya. Dampak, apalagi dampak keberhasilan adalah yang ya harusnya ini dulu realisasi
target pemenuhan lapangan kerja baru berdampak pada keberhasilan pemerintah, dampak positif ya ini, tapi ya kurang tepat bahasanya. Prasyarat juga jelas kurang tepat, produknya sangat kurang tepat ya. Berpikirnya seperti itu ya. Jadi yang tipsnya kalimat rumpang itu ya begitu. Lihat dulu kata-kata yang pertama, terus pilih yang mana cocokkan dengan kata-kata yang kedua, terus maksudnya paragraf ini membahas apa gitu aja. Membahas apa. Kalau faktor ini biasanya kan ada beberapa faktor, banyak. Ini kan hanya membahas lapangan kerja. Jadi yang lebih tepat adalah indikator. Biasanya indikator itu salah satu saja yang dibahas itu. Indikator, jadi yang paling tepat adalah indikator. Nomor 5. Dampak paling nyata dari bencana asap, ini baca cepat saja atau langsung saja memilih mana jawabannya kira-kira yang paling tepat. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian teks eksposisi di atas adalah, oke kita isikan ya. Yang A, melihat kondisi yang kian mengkhawatirkan, Menkes langsung menginstruksikan untuk kembali mengirim tambahan bantuan ke daerah-daerah terdampak kabut asapnya. Nah ini kita sambungkan ke sini, cocok tidak? Lebih dari 3 bulan terpapar udara bercampur asap membuat daya tahan masyarakat kian menurun. Nah, melihat kondisi yang kian mengkhawatirkan, Menkes langsung menginstruksikan untuk kembali mengirim tambahan bantuan ke daerah-daerah terdampak kabut asap. Beberapa bantuan yang akan didistribusikan, nah ini sepertinya sangat cocok ya, sudah ya. Ini sepertinya sudah sangat cocok. Nyambung ya, mengirim tambahan bantuan, terus beberapa bantuan yang akan didistribusikan, sangat cocok ya. Tapi kita simpan dulu. Coba lihat yang B. Keadaan semakin parah, pemerintah tidak bisa berdiam diri melihat daerah-daerah terdampak kabut asap. Terus beberapa bantuan yang akan distribusikan loh. Kok nggak cocok ya, nggak cocok sekali ya. Enggak ya. Kan sangat tidak cocok, masih cocokan yang A. Terus yang C, pemerintah akan memberi bantuan santunan kematian kepada korban meninggal akibat bencana asap. Ya memang kata-kata selanjutnya memang ada kata bantuan, ini ya. Tapi beberapa bantuan yang akan didistribusikan meliputi 125.000 masker lah, ini kan untuk orang hidup, makanan tambahan 11 ton. Nah, sedangkan ini bantuan santunan kematian pada korban meninggal kok diberi masker ya. Mestinya kan ya diberi uang ya, uang santunan atau ya tidak ya, ini pada orang-orang yang masih hidup ya, tidak ada yang membahas tentang kematian ya. Ini loh, ini korban-korban terdampak ya, ini yang masih hidup, ini 70 alat penjernih udara juga ya, berarti masih lebih tepat yang A. Bukan. Kondisi semakin memprihatinkan, meliburkan, ini kuncinya di sini. Nah, meliburkan apanya? Ini kan selanjutnya juga tidak membahas siswa diliburkan itu untuk tujuan apa, tidak kan? Jadi masih lebih tepat yang A. Pilihan yang paling tepat adalah yang A. Oke, sekarang nomor 6. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Nah, ini langsung aja dipilih saja. Ide pokok membaca di atas adalah membuang sampah sembarangan. Sepertinya tidak bertemakan membuang sampah, tapi ini lebih ke dampaknya. Ini kan tidak bisa membusuk, tidak dapat didaur ulang, mengganggu ekosistem. Tidak sekedar membuang sampah. Kalau temanya ini membuang sampah ya membahas membuang sampah di sungai, membahas itu, tidak mungkin membahas dampak begini. Yang A tidak ya, yang A tidak. Nah ini nomor yang B, dampak membuang sampah sembarangan. Ini tapi ada kata sampah plastik, tidak sekedar sampah saja. Sampah ini kan banyak, ada sampah plastik, ada sampah kaleng, ada sampah karet, ada sampah bahan-bahan kimia ini kan.
Nah ini tapi mengutamakan pada sampah plastik, ini juga bukan. Coba lihat yang C. Dampak membuang sampah plastik secara sembarangan. Dampak sudah benar. Membuang sampahnya spesifikasi yaitu sampah plastik, lebih spesifik, dan ini juga spesifik sampah plastik yang dibahas. Sampah plastik ya, banyak kata-kata sampah plastik di sini. Jadi yang C yang paling tepat. Yang C. Oke, sekarang nomor 7. Penyakit influenza, ya dibaca cepat saja ini. Langsung saja dipilih jawabannya boleh. Sejenis penyakit yang mudah ditularkan. Nah, apakah ini menjelaskan jenis penyakit yang mudah ditularkan? Penyakit influenza adalah penyakit yang sangat mudah ditransfer ya. Ini memang transfer itu menular. Penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dari, tapi ini tidak menjelaskan pengertiannya loh ya. Sejenis penyakit bukan pengertian kan, ini adalah sejenis penyakit yang mudah ditularkan, ini sudah di sini. Tapi ini seperti penyebaran ini loh, dari Amerika Utara, beriklim seperti Amerika Utara, Eropa dan negara tropis. Ini kan membahas penyebarannya, bukan mudah ditransfer. Bukan, memang walaupun ini membahas tentang yang kata-kata kalimat yang pertama ini sangat mudah ditransfer, tapi selanjutnya tidak, ini menyebar loh, bahasanya menyebar, penyebarannya terkait erat dengan kelembabannya, kata-katanya ini menyebar, penyebarannya ini tidak. Yang paling tepat yang C ini, ada kata penyebarannya loh, menyebar, penyebarannya menyebar lagi ya, ini yang paling tepat ini. Nah yang C. Nah seperti tips-tips mengerjakan soal saya sebelumnya, lihat saja kata-katanya yang paling persis ini ya. Ini menyebar, penyebarannya menyebar lagi, mana yang ada kata-kata ini gak ada penyebarannya, menyebar tidak ada. B dia apa, penyebab influenza ya bukan, penyebabnya tidak ada di sini ya. Nah yang C ya, karena ada penyebaran ini, gampangnya seperti itu. Oke, nomor 8. Bacalah puisi berikut, dibaca cepat aja ya. Lihat gini, bacanya cepat ya, dibaca cepat. Dalam terik matahari ya, sudah. Langsung aja memilih. Tema puisi tersebut adalah kesanggupan menahan angin. Kita lihat. Nah ini kesanggupan menahan angin, padahal ini adalah istilah-istilah saja, bahasa-bahasa majas. Tertiup angin kemarau. Kemarau itu kegersangan, angin-angin apa ya, kegersangan, angin kemarau ya bisa karena kesempitan rezeki, paceklik, kesulitan mencari nafkah, kesulitan mencari pekerjaan, itu bisa tertiup angin kemarau. Bak seonggok sampah, jadi orang yang tidak berguna ini ya, ada seonggok sampah dibaca, ingin ku menjerit sekuat tenaga. Biasanya itu kata-katanya yang di paragraf di kata-kata yang paling akhir. Kalau awal-awal ini masih pemula, kata-kata awal pengantar ya, bahasa-bahasa pengantar. Apakah ini membahas keperkasaan? Ini tidak sedang membahas keperkasaan. Ini seperti orang yang putus asa, yang pasrah gitu ya. Nah sepertinya B ya, B yang kelihatannya paling tepatnya yang B. Dalam terik matahari, aku masih duduk di sini, langsung nah ini baru dibaca kan, kita akhirnya membaca, jadi gak usah dibaca dulu. Setelah kita memilih pilihan ini, kita akan membacanya lagi. Jadi langsung aja pilih jawabannya dulu, yang mana yang paling tepat, dibaca, kita cocokkan, dibaca lagi, kita cocokkan mana yang cocok. Oh ya, B sudah cocok. Lihat yang C sekarang. C, keperkasaan menantang bahaya. Apakah cocok? Ini tidak membahas keperkasaan. Bak seonggok sampah, ini kan dia tergoles luka, berdarah-darah. Mana membahas keperkasaan? Bukan ya. C bukan. Kesepian, menghalau kedudukan. Apanya? Ini bahasa kiasan, pisau kedudukan, terbekap oleh pisau kedudukan. Bukannya, tidak menghalau kedudukan.
Yang paling tepat itu B. Oke, nomor 9. Langsung saja pilih jawabannya. Nanti kita akan membaca puisi itu pasti. Kita pilih dulu, mengenang suami, apakah cocok mengenang suami. Kita cari kata suami, ya ini suami. Ditinggal mati suami, apakah selanjutnya akan mengenang suami? Hutang judi ditinggalkan, tidak. Tidak ada kata memenang suaminya itu seperti apa. Ya sepertinya ini memang hutang judi, tapi suaminya itu sikapnya sebagaimana lagi tidak dijelaskan lagi di kata-kata selanjutnya. Ini malah burung-burung telah berkicauan, dedaunan bermandi embun. Nah ini ada terpikir mulai perjuangan. Ini kan sepertinya perjuangan dari Bu Fatimah ini. Fatimah dan anaknya. Jadi perjuangan Bu Fatimah ini ya sudah kita ketemukan. Nah ini yang B ada semangat juang. Nah ini kelihatannya sudah tepat ini ya. Dari ini, nah biasanya itu bahasa ini kan bahasa-bahasa pengantar biasanya. Awal-awal puisi itu bahasa-bahasa pengantar. Nanti intinya itu akan muncul di sini, entah di sini, bahkan sampai terakhir. Kita lihat sampai terakhir. Nah ini tempat mengais rezeki. Jadi di sawah tempat mengais rezeki ya, dengan perjuangan-perjuangan ini. Terpikir mulai perjuangan, tak mulai perjuangan, ditemani keringat ya, ini perjuangan, semangat juang. Tidak menjelaskan gubuk tua sederhana. Kalau puisi ini tentang gubuk tua sederhana ya selanjutnya akan menjelaskan gubuk tuanya itu bagaimana, atapnya bagaimana itu kan. Terus dipakai bahasa-bahasa puitis, atapnya, lantainya ya kan, lampunya itu berarti tidak. Anak-anak Fatimah juga tidak menjelaskan anak-anaknya kan, anaknya itu laki atau perempuan ini kita nggak tahu di sini, dan anaknya saja ya kan. Anaknya laki atau perempuan aja kita tidak tahu. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Demikian video dari saya. Bagi yang belum mensubscribe channel saya, mohon untuk berkenan mensubscribe ya. Semoga bahagia, sejahtera, dan sentosa selama-lamanya. Amin.